بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أجل أنبياء الله وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين وأصحابه الغر المحجلين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa cepatnya waktu ini. Kita ini jadi hari ini ceramahnya santai karena ini akhir tahun ini. Jadi tidak terasa kita ini sekarang sudah berada di akhir tahun 2022. Begitulah cepatnya waktu ini. Jadi kita tidak terasa bahwa sesungguhnya kita ini semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebagai orang yang beriman, kita ini perlu introspeksi diri, perlu mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan dan apa dari kerjaan-kerjaan kita itu yang sudah kita dapatkan, hasilnya apa dari pekerjaan-pekerjaan kita di tahun yang telah berlalu. Jadi kita tidak tahu, kalau kita tidak evaluasi, kita tidak introspeksi diri, kita tidak menghitung, kita tidak sadar, kita tidak tahu apa sebenarnya yang sudah kita kerjakan itu apa, kita tidak tahu. Waktu ini selalu berjalan dengan cepat. Tapi dari semua pekerjaan-pekerjaan kita, dari semua amalan-amalan kita, yang terpenting itu bahwasanya kita ini tidak pernah meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah syiarnya orang yang beriman. Sholat ini amalan yang terpenting dalam agama Islam. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, sesungguhnya telah sukses orang-orang yang beriman. Yang dianggap sukses sama Allah itu bukan orang yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi, bukan. Pertama itu apa? Beriman. Setelah beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan orang-orang itu yang beriman tadi itu kalau sholat betul-betul khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sholat ini disebutkan sama Allah sebagai sifat pertama orang-orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Al-Quran ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa itu? Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada hari akhir. Kemudian apa? Setelah beriman, mendirikan sholat dan mengerjakan zakat. Sifat pertama itu, amalan pertama itu mendirikan sholat. Kenapa sholat ini sama Allah dijadikan sifat pertamanya orang yang bertakwa? Karena sholat ini adalah zikir terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini adalah a'zamu zikr. Kata Allah, wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau manusia itu ingin mengingat Allah dengan cara yang terdekat, dengan cara yang terbesar,
adalah dengan cara mengerjakan salat. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar, kata Allah. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat yang benar itu akan menahan manusia tadi dari berbuat fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan yang jelek. Wala dzikrullahi akbar, kata Allah, dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar. Tapi yang disinggung tadi itu salat. Jadi maksudnya di saat Anda mengingat Allah dengan salat, itu adalah zikir yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mengerjakan salat, sesungguhnya dia telah meninggalkan pintu menuju Allah yang utama. Jadi pintu utama bagi manusia untuk menuju Allah ini adalah salat. Maka dari itu salat ini amalan pertama yang dihisab sama Allah nanti hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, kata Rasulullah. Pertama amalan di hari kiamat yang dihisab nanti itu adalah salat. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau salatnya beres, amalan-amalan yang lain dihitung beres sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salatnya tidak beres, amalan yang lain juga dianggap tidak beres. Karena salat ini adalah seperti apa? Seperti pandunya orang yang beriman. Kalau orang itu ingin selalu mendapatkan keridhaan Allah, jagalah salat. Dan orang yang tidak mengerjakan salat akan didekatkan dengan setan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang tidak mengerjakan salat, akan kami beri, kata Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka akan saya beri setan yang akan menjadi sahabatnya. Jadi akan dijadikan sahabatnya syaitan, wal'iyadzu billah. Maka Imam Ahmad menganggap meninggalkan salat itu lebih besar daripada membunuh manusia. Tentunya meninggalkan salat itu minal kabair, salah satu dosa besar. Tapi Imam Ahmad berbeda dengan para a'imah yang lainnya, menganggap meninggalkan salat itu lebih besar daripada membunuh orang. Padahal membunuh orang itu dosanya sangat besar, sudah minal kabair. Tapi menurut Imam Ahmad lebih besar daripada membunuh orang meninggalkan salat. Itulah pentingnya salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seandainya ada orang kedudukannya tinggi, ya, hartanya banyak, tapi tidak mengerjakan salat, jangan dikagumi, jangan disaluti. Boleh kita berhubungan sama dia, tapi di hati kita harus meyakini bahwa orang ini di mata Allah tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Jadi orang kalau tidak salat, ada yang sampai bertahun-tahun tenang, tidak merasa berdosa. Bahkan ada yang gengsi mengerjakan salat, merasa dia ini profesor, doktor, filosof, jadi pemikir. Kalau mengerjakan salat itu seakan-akan ketinggalan zaman. Padahal sebaliknya, salat itu sebagai bentuk pengabdian seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ada neraka namanya saqar. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Malaikat-malaikat tanya, kenapa kalian kok dimasukkan ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, karena kami tidak mengerjakan salat. Ini pentingnya salat. Hubungan langsung antara hamba dengan Allah adalah salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat itu harus dikerjakan dengan baik. Ada orang mengerjakan salat tapi asal-asalan. Jadi rukuknya
tidak tumaknina, sujudnya tidak tumaknina. Ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengharapkan seorang hamba menyembahnya dengan cara yang asal-asalan. Tidak dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan apa? Wa qumu lillahi qanitin. Qumu maksudnya salatlah kamu kepada Allah dalam keadaan yang khusyuk, yang betul-betul fokus kepada Allah. Karena waktunya salat ini hanya beberapa menit. Jadi usahakan waktu salat lupa dengan urusan-urusan dunia. Memang kadang-kadang datang, tapi berusaha. Manusia itu disuruh apa? Disuruh mujahadah. Abdullah bin Zubair, salah satu sahabat Rasulullah, kalau sholat itu dibilang apa? Ka'annahu khashabah. Kalau sudah takbir, dia ini seakan-akan sebuah tongkat yang ditancapkan, tidak bergerak. Begitu. Jadi begitu. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Ali, kalau sudah takbir, sudah tidak ingat apa-apa. Pernah sedang sholat ada kebakaran di rumahnya, nggak tahu dia, dan tidak difikiri itu, seperti tidak ada apa-apa, tidak tahu. Setelah assalamualaikum baru tahu. Waktu takbir mau menggunakan ihram jatuh. Kenapa? Ditanya. Katanya dia, saya ini sedang mengucapkan sesuatu di hadapan yang maha besar, Allahu Akbar. Jadi menghayati. Tentunya kita tidak mungkin atau susah sekali untuk menjadi seperti levelnya mereka, tapi sebagai orang yang beriman, kalau hatinya itu memang benar-benar tulus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat yang khusyuk, itu bukan suatu hal yang sulit. Ada seorang tabi'in namanya Sa'id ibn al-Musayyab, melihat orang salat, di tengah-tengah salat ngerapikan jenggotnya, enggak lama lagi ngerapikan jenggotnya lagi. Katanya Abdullah ibn Musayyab, kalau lau khasha'a qalbuh la khasha'at jawarihuh. Kalau hatinya ini khusyuk, badannya juga akan khusyuk. Jadi itu pentingnya bukan hanya sholat, tapi sholat yang benar itu juga harus diperhatikan. Maka dari itu Al-Imam Abul Qasim At-Tabrani, Al-Imam Tabrani dalam bukunya Al-Mu'jam Al-Kabir meriwayatkan suatu hari Rasulullah melihat seorang sahabat sholat, baru ruku langsung berdiri, sujudnya baru sujud langsung duduk. Jadi sekarang hanya sekedar nempel saja. Melihat itu, kata Rasulullah, "Lau mata hadza ala hadhihi al-hal, mata ala ghairi millati." Kalau orang ini meninggal salatnya seperti ini, dia meninggal bukan dalam agamaku. Jadi pentingnya kita ini menyembah Allah dengan benar, bukan hanya asal-asalan. Kenapa? Karena itu abas, itu hanya asal-asalan, itu hanya basa-basi. Am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kalian ini, wahai manusia, menganggap saya ini menciptakan kalian ini hanya asal-asalan? Tidak. Dan Allah tidak mau disembah dengan cara asal-asalan. Jadi hanya sekedar melaksanakan, tapi tidak ada kualitasnya. Tidak mau Allah disembah dengan itu. Dan agama Allah ini bukan hanya sekedar ritual, gerakan-gerakan ritual yang tidak ada fungsinya. Bukan itu. Agama Allah ini adalah ajaran yang benar-benar kalau dikerjakan akan membersihkan zahir dan batinnya manusia. Itu agama Allah
Dan begitulah Allah menurunkan agama ini kepada Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, kalau orang ini meninggal dan sholatnya seperti ini, mata ala ghairi millati, meninggal bukan dalam agamaku, karena dia belum menyembah Allah. Dia hanya mengerjakan ritual seperti takut, kalau tidak mengerjakan hanya sekedar syarat, hanya sekedar menyelesaikan, bukan benar-benar menyembah. Dan itu tidak dinilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya mengerjakan sholat dengan apa? Dengan benar. Usahakan sholat itu betul-betul khusyuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku muqimas salah, orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sama mengerjakan itu berbeda. Kalau mengerjakan bisa asal-asalan, tapi kalau mendirikan sholat dengan benar, sholat dengan khusyuk, sholat dengan penuh penghayatan, sholat dengan penuh penghambaan di hadap Allah Jalla fi'ulah. Wa min dzurriyyati, dan jadikan juga seperti itu keturunanku. Yang dipikiri sama Nabi Ibrahim, dirinya untuk mengerjakan sholat dan keturunannya untuk mengerjakan sholat dengan apa? Dengan benar. Itulah pentingnya sholat. Dan pentingnya apa? Mendidik anak-anak kita untuk sholat sejak kecil. Pendidikan anak sejak kecil itu penting sekali. Kenapa kok penting sekali? Kita harus tahu dulu apa artinya pendidikan itu. Apakah pendidikan anak itu di saat kita menyekolahkan anak itu ke sekolahan, memberikan dia guru les, kursus sana sini, apakah itu pendidikan? Pendidikan itu bukan itu. Itu ta'lim dalam bahasa Arabnya, itu pengajaran. Ada tarbiyah, ada ta'lim. Makanya sebagian pesantren ditulis tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Ngirim anak ke sekolahan belum mendidik. Pendidikan itu apa? Nah, kalau kita tahu artinya pendidikan, baru kita tahu kenapa mendidik anak sejak kecil untuk hal-hal yang baik itu penting. Kenapa? Pendidikan itu adalah membiasakan dan memberi contoh. Ada dua hal. Kalau dua hal ini tidak ada, berarti pendidikan belum ada. Membiasakan dan memberi contoh kepada anak, itu artinya pendidikan. Jadi mendidik anak sejak kecil itu artinya penting sekali, karena kita membiasakan dia sholat, puasa dan semua rukun-rukun Islam dengan baik sejak kecil, dan memberi contoh, bukan hanya memerintah. Kenapa kok penting? Karena sebagaimana kata pepatah Arab, al-adah ghallabah, kebiasaan itu mengalahkan kesadaran. Jadi orang kalau sudah terbiasa sesuatu, dia akan sangat susah meninggalkannya. Seandainya ibu-ibu ya punya anak sudah kuliah, anak kuliah itu kan sudah dewasa ya, sudah sadar dia. Jadi dia sudah mempunyai kebijaksanaan. Dia tahu bagaimana supaya lulus kuliah dengan baik, bagaimana nantinya supaya dapat kerjaan dengan baik. Dia kepingin sukses di dunia, ya, kepingin sukses di dunia dan insya Allah juga di akhirat. Dia tahu. Tapi kalau anak tadi mempunyai kebiasaan tidak disiplin, mempunyai kebiasaan malas, meskipun dia sadar dia harus rajin belajar, kebiasaan tadi akan mengalahkan kesadarannya. Dia tahu, tapi dia nunda, keluar sebentar, ngobrol sebentar. Akhirnya sampai 4 tahun kuliahnya habis, kesadarannya dia tadi itu belum terrealisasi, belum terwujudkan. Akhirnya dia tidak menjadi orang yang sukses seperti yang dia harapkan. Kenapa? Al-adah ghallabah, kebiasaan itu akan mengalahkan kesadaran. Jadi kalau dari kecil dibiasakan dengan kebiasaan yang baik, maka akan mudah, karena kesadaran ini mengalahkan kesadaran manusia. Atau contoh lain yang lebih jelas, orang yang merokok. Ada orang merokok
sudah tua, badannya sudah sakit-sakitan, sudah nyesek, sudah dikasih tahu sama dokter berkali-kali berhenti merokok ya. Tapi karena terbiasa, maka dia keberatan dan susah meninggalkan itu. Akhir-akhirnya minta doa, Beb, doakan ya Beb supaya saya bisa berhenti merokok. Bagaimana ini? Kamu harus berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kau harus berusaha, kata Allah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang tadi tidak merubahnya diri sendiri, tidak merubahnya dari dirinya sendiri. Bagaimana doa ini akan bisa ada hasilnya? Wong dianya sendiri tidak mampu merubah ya. Nah itulah karena apa? Karena kebiasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berjuanglah. Jadi jangan merasa lelah untuk memperhatikan pendidikan anak. Memang mendidik anak ini adalah perbuatan yang sangat berat, sangat menjenuhkan, karena anak itu harus dikasih tahu berulang-ulang. Jangan lagi hal-hal yang seperti ibadah atau suruh bangun saja, ayo bangun, belum bangun, ayo bangun, sholat, masih tidur lagi. Itu memang sudah sifatnya anak kecil, tapi jangan menyerah, jangan putus asa. Maksud saya, jadikanlah perbuatan itu adalah cita-cita, jadikanlah itu adalah tujuan hidup kita. Jangan waktu ini dipakai untuk hal-hal yang tidak ada hasilnya nanti. Memang mendidik anak itu perbuatan yang berat dan menjenuhkan dan melelahkan, tapi itu adalah investasi yang terbesar. Jadi anak itu investasi yang terbesar. Kalau sukses, nanti yang bahagia di dunia dan di akhirat itu orang tuanya sendiri, karena itu akan dihisab sebagai apa? Sebagai amal soleh. Jadi kita mendidik anak kita sholat duha misalkan 2 rakaat. Selama anak itu sholat duha, kita akan tetap mendapatkan pahala. Nanti kalau anak itu mendidik anaknya juga seperti itu, kita juga akan dapat pahala lagi. Jadi terus itu seperti amal soleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anak yang soleh akan mengangkat derajat orang tuanya di akhirat. Seorang beriman di dalam surga, tahu-tahu sama Allah, surga itu tentunya derajat, banyak derajat-derajatnya ya, tingkat-tingkatnya banyak. Diangkat derajatnya sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bertanya, qala ya Rabbi anna liya hadha, ya Allah, amalan apa ini kok tahu-tahu saya diangkat derajat saya, kedudukan saya dinaikkan ke tempat orang-orang yang lebih mulia. Kata Allah, dijawab sama Allah, bida'wati waladika lak, ini gara-gara doanya anakmu kepadamu. Jadi anak sebagai rahmatnya Allah bisa memberi berkah kepada orang tua, dan begitu sebaliknya, orang tua juga bisa memberkahi kepada anaknya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan diikuti dengan anak-anaknya yang beriman karena pendidikannya dia mendidik, diikuti dengan keturunan yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami temukan nanti di surga, tidak dipisah sama Allah. Padahal makomnya berbeda, orang tuanya atau kakeknya atau buyutnya amalannya sangat soleh, sangat baik, cicitnya kurang soleh, tapi karena besarnya rahmatnya Allah ditemukan, dijadikan satu golongan, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tanpa mengurangi pahala dari buyut tadi diangkat derajat cicitnya tadi. Ini berkahnya orang tua kepada anak, cucu atau buyut dan seterusnya. Begitu juga anak bisa mengangkat derajat orang tua, dan juga orang tua bisa mengangkat derajat seorang anak. Itu rahmatnya Allah. Katanya Ibnu Abbas, ini
adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa jangan merasa wah ini nggak bisa ini atau jangan menyerah. Maksud saya jangan menyerah. Jangan jadikan kehidupan ini hal-hal yang sirna, diperhatikan. Ya, kalau mau kondangan, waduh, sehari sebelumnya baju sudah disetrika, dikasih melati, dikasih ini. Tapi kalau pas waktu mendidik anak, badan lesu, tidak enak. Jangan begitu. Jadi itu cita-citanya orang yang beriman. Cita-citanya orang yang beriman itu jangka panjang. Amalannya itu amalan jangka panjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang beriman itu selalu mengejar dua, mengejar dunia dan mengejar akhirat. Dan mereka tidak kenal lelah untuk mendapatkan dua hal ini. Tidak kenal lelah untuk mendapatkan dua hal ini. Ibunya Imam Syafi'i itu single parent. Jadi Imam Syafi'i itu meninggal waktu masih berumur 2 tahun. Meninggal di mana ayahnya? Meninggal di Palestina, sedang berada di Palestina. Lahirnya Imam Syafi'i di Palestina, tapi aslinya orang Mekah. Imam Syafi'i itu orang Mekah. Waktu itu ayahnya berdagang, meninggal sama ibunya umur 2 tahun, dibawa pulang ke Mekah, kembali ke tanah airnya. Dididik, diperjuangkan, mau kerja. Katanya ibu Imam Syafi'i, ma'alaik, bukan kamu yang kerja, biar saya yang kerja. Laqad wahabtuka li hadhil ummah. Saya berniat menghibahkan kamu. Untuk siapa? Untuk umat Islam. Jadilah kau orang yang alim, saya yang kerja. Gak mampu sekolah, duduk di belakang, hanya modal telinga. Tidak bisa duduk di depan karena harus bayar, duduk di belakang. Mau nyatat tidak bisa, beli kulit ibunya, berpikir ibunya. Single parent. Jadi imra'ah azimah, wanita yang luar biasa. Dicarikan apa? Tulang, dikeringkan, suruh nyatat di tulang. Bayangkan, sudah lulus di Mekah, kata gurunya, sudah pergilah kau ke tempat yang lain. Tidak ada lagi yang bisa saya ajarkan kepada kamu. Umurnya masih sekitar 13 tahun. Tidak ada lagi yang bisa saya ajarkan kepadamu. Habis sudah, hadis-hadis semua sudah saya ajarkan. Ini masih kecil Imam Syafi'i. Ya. Habis itu belajar ke Madinah. Setelah itu ibunya dengar, katanya ibunya, wahai anakku, saya dengar di Irak banyak ulama. Pergilah kamu ke sana, belajar di sana. Jangan pulang kecuali membawa ilmu. Kita nanti bertemu di akhirat. Maksudnya ibunya apa? Mungkin sudah tidak ketemu lagi. Ini waduh luar biasa. Ketemu di akhirat nanti waktu mau berangkat. Jangan mikiri pulang. Sudah belajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar di Irak bertahun-tahun, tidak berani pulang. Sampai setiap tahun ada jamaah haji. Sampai suatu hari ibunya Imam Syafi'i haji, tawaf di Ka'bah, dengar ini majelis taklim. Qala Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, namanya Imam Syafi'i Muhammad, ayahnya Idris. Ini juga majelis taklim yang sana, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berkata begitu seterusnya. Akhirnya heran ibunya Imam Syafi'i, tanya salah satu syekh yang mengajar di Masjidil Haram, siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Dia bilang, ini ulama terbesar di Irak. Hadza akbaru ulama fil Irak. Ini ulama yang terbesar di Irak. Satunya lagi ditanya, siapa? Ini ulama besar di Irak. Kata ibunya Imam Syafi'i, tahukah kamu siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Mereka bilang, kami tidak tahu. Itu adalah anak saya, Yogo Kulo itu, Yogo Kulo, katanya Imam Syafi'i. Heran semua orang-orang. Maka menghormati orang-orang tadi kepada ibunya Imam Syafi'i. Kata ibunya Imam Syafi'i, ditanya, ada pesan apa Bu? Saya pesan, sampaikan salam saya kepada anak saya dan katakan kepadanya sekarang dia boleh pulang. Sampai kembali ke Irak, jamaah haji tadi disampaikan kepada Imam Syafi'i,
ada salam dari ibumu, dan beliau berkata dia senang kalau kamu pulang sekarang, kamu sudah boleh pulang. Siap-siap Imam Syafi'i akan pulang dari Irak ke Mekah. Penduduk Irak yang sangat memuliakan Imam Syafi'i berbondong-bondong memberi bekal kepada Imam Syafi'i. Ada yang ngasih 1 onta, ada yang ngasih 2 onta, sampai terkumpul 100 onta. Tradisi di sana menghormati ulama. Dikasih onta, bukan hanya onta, saisinya dan yang membawa onta tadi. Jumlah 100 diantar dengan rombongan yang besar. Imam Syafi'i bersama murid-muridnya pulang dari Irak. Sampai di Abwa, tempat atau desa di mana ibunya Imam Syafi'i tinggal, seperti sunnah Rasulullah SAW, kalau mau pulang itu dari jauh jangan kejutan, supaya keluarga tadi tidak kebingungan, supaya bisa mempersiapkan. Imam Syafi'i tidak langsung masuk ke rumahnya, berhenti di pintu Abwa, menyuruh, memerintah. Salah seorang muridnya mengatakan, pergilah ke ibuku, kabarilah dia bahwa saya sudah berada di sini dan sebentar lagi akan sampai di rumah. Berangkat muridnya tadi, ngabari ibunya Imam Syafi'i. Ditanya sama ibunya, madza atabih, dia datang dengan apa? Muridnya ini pikirnya ibunya ini senang, dia datang dengan 100 onta bersama isinya. Katanya ibunya Imam Syafi'i, bukan ini yang saya pesankan kepada anakku. Saya pesan sama dia, jangan pulang kalau kamu tidak membawa ilmu. Ini ibu yang luar biasa. Kalau ibu sekarang, saya membawa 100 mobil, saya 100 onta, baru kau anak yang hebat. Tapi kalau kamu bawa ilmu, ilmu ini nggak bisa dimakan, ilmu ini nggak bisa merubah nasib. Saya dengar sendiri nih, mau makan ilmu, nggak bisa ilmu dimakan. Nah ini kurang kesadaran. Katanya ibunya Imam Syafi'i, kembalilah katakan kepada anakku, saya tidak ingin melihat dia membawa onta. Suruh kembali lagi ke Irak, saya ingin melihat dia membawa ilmu. Setelah mendengar omongan itu dari ibunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i tadi kebingungan, lari ke Imam Syafi'i ngabari, ibumu berkata begini-begini. Kata Imam Syafi'i, kenapa kamu ngomong begitu? Itu adalah omongan yang salah. Laqad akhta'at. Kata Imam Syafi'i, bersalah kamu. Berhenti berfikir sejenak Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ambillah 100 onta ini dan semua isinya bagikan kepada fakir dan miskin yang berada di sekeliling desaku ini. Dibagikan semua 100 onta dan semua. Tinggal hanya 1 kitab karangan Imam Syafi'i sendiri. Tinggal hanya 1 kitab. Kembali lagi muridnya, assalamualaikum. Dia bilang, siapa? Saya adalah muridnya Syafi'i. Kenapa? Saya ingin memberi kabar bahwa Imam Syafi'i sudah dekat dan akan datang. Dia sekarang tidak membawa onta, tidak membawa dunia, dia hanya membawa ilmu yang tertuang dalam 1 kitab. Katanya ibunya, kalau benar katakan kepada dia, silahkan masuk ke rumahku. Ini ibu yang besar, ini ibu yang luar biasa, single parent, hidupnya miskin, tapi jiwanya, manusia itu apa? Manusia itu jiwanya, himmahnya, kemauannya. Rasulullah dijuluki lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatuhu sughra ajallu min ad-dahi. Rasulullah itu semangatnya tidak ada batasnya, semangatnya yang paling kecil lebih luas dari alam semesta. Ini penyair mensifati Rasulullah. Semangat Rasulullah yang terkecil, wa himmatuhu sughra ajallu minad dahri, lebih besar daripada alam semesta. Itu Rasulullah. Jadi orang beriman itu gantung sama Allah. Kenapa semangatnya kecil? Semangat besar. Kenapa? Di belakang Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu senang Imam Syafi'i, maka pulanglah Imam Syafi'i membawa 1 kitab. Setelah itu tidak ada orang yang dihormati di desa itu, bahkan di negara Arab di zaman itu lebih dari Imam Syafi'i. Kemana Imam Syafi'i pergi? Sudah ada yang menyiapkan, sudah ada yang mendampinginya. Kemana dia pergi? Sebagai ulama yang besar, ulama yang terkenang hidupnya sampai sekarang. Bahkan
mayoritas. Ini berkahnya, perjuangannya ibunya Imam Syafi'i. Jadi dibilang Imam Syafi'i ini besar karena siapa? Karena ibunya. Besarnya Imam Syafi'i ini karena ibunya dia adalah orang besar. Jadi bahkan mayoritas ulama yang berada di dunia ini bermadhab Syafi'i. Mayoritas. Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam An-Nasai, semuanya ini bermadhab Syafi'i. Al-Imam Al-Bukhari bermadhab Syafi'i, mayoritas. Jadi mujaddid itu rata-rata juga selama 1200 tahun berturut-turut mujaddidnya itu secara ijma' bermadhab Syafi'i. Semuanya ini berkah dari ilmu yang didapatkan oleh Imam Syafi'i. Karena apa? Karena perjuangan seorang ibu, meskipun dia single parent, tapi karena kemauan. Jadi kemauan ini merubah suasana. Jadi orang yang beriman jangan menyerah. Itulah perjuangan orang yang beriman. Jadi sesuatu yang penting dia dahulukan. Jadi dia tidak membuat alasan atau mencari alasan begini begitu. Kalau targetnya itu dia berjuang menuju ke sana. Seandainya ada kerikil-kerikil yang berada di depannya akan disingkirkan dan dia menggantungkan semua urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pentingnya salat. Jadi hidup kita jangan jadikan waktu berlalu. Pentingnya mendidik anak. Dua hal ini jangan kita lupakan. Waktu ini berjalan. Jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan rukun Islam, dan jangan lupa memperhatikan bagaimana anak-anak kita ini supaya menjadi orang yang apa? Mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat. Syiarnya orang beriman ini dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu syiarnya orang yang beriman. Dan orang yang beriman ini dalam kata ulama, orang yang beriman ini amalannya itu selalu sukses, selalu membuahkan hasil. Jangan sia-sia. Tangan kanannya bermanfaat, tangan kirinya bermanfaat, atasnya bermanfaat, semuanya bermanfaat, ucapannya bermanfaat. Jadi kenapa? Itu sifatnya orang yang beriman. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa ada target, tanpa ada rencana. Terus begitu tahu-tahu habis tahun ini. Kita tidak menghisap apa yang sudah kita dapatkan. Jadi tahun ke depan kita harus punya angan-angan, kita harus punya cita-cita. Anak saya ini harus hafal berapa juz, harus bisa berapa kata satu tahun, bahasa Arab, bahasa Inggris, mau bahasa yang lainnya terserah. Jadi wajibkan kepada anak-anak Anda sehari satu kata, gak usah banyak-banyak, satu saja, bahasa Arab, bahasa Inggris. Satu tahun 300 kata. Orang bisa 300 kata sudah bisa berbicara karena kata yang diucapkan itu berulang-ulang, tapi menguasai, bukan sekedar hafal. Kalau ditanya nginget-nginget dulu, itu belum menguasai. Menguasai 300 kata bisa berbicara bahasa apa saja. Jadi sehari satu, hanya mau tidur, bangun tidur ngulangi satu ayat, begitu seterusnya. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa fajjarna khilalahuma nahara. Kata Allah, jadilah seperti itu. Ada dua kebun, kanan dan kiri, 1 hektar 1 hektar, tengah-tengahnya sungai. Kebun ini ditanami dengan kurma, ada anggurnya, tidak pernah panennya berkurang. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Sering kita baca ayat ini insyaallah dalam surat Al-Kahf. Jadi dua kebun ini tidak pernah surut, panennya tidak, jangan lagi gagal, berkurang saja tidak pernah. Itulah sifat atau perumpamaan yang perlu dijadikan pedoman bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi inspirasi dan memberi manfaat sehingga kita senantiasa menjaga hubungan kita kepada Allah, khususnya salat, dan mendidik anak, membiasakan. Jadi pendidikan itu membiasakan dan memberi contoh. Jangan lupa dua hal ini. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة برحمتك، دارك دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.